Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dalam kegiatan Infusina ini implementasi pembelajaran pada sekolah penggerak atau SMK Pusat Unggulan bagi tenaga pendidik SMK Muhammadiyah Kandang Haur Indramayu. Sebelumnya, perkenalkan, saya sebagai moderator Rizky Ramadona, Sarjana Komputer. Perkenalkan juga Ketua Kelompok 1, Bapak Ade Widi Wicaksana, Sarjana Teknik. Bapak Abdul Basit, Sarjana Teknik Mesin. Ibu Uun Kuniati, Sarjana Farmasi. Ibu Esti, Sarjana Agama. Dan Bapak Hasanuddin, Sarjana Teknik Mesin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai kerangka kurikulum yang akan disampaikan oleh Bapak Ade Widi Wicaksana. Untuk tempat dan waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator Bapak Rizky Ramadona Eskom. Baik, di sini saya sebagai dari kelompok 1 akan mencoba membahas atau menerangkan beberapa penjelasan berkaitan dengan kerangka kurikulum. Nah, di slide ini ada sebuah bagan di mana bagan ini menerangkan urutan dari pembelajaran pada program SMK Pusat Unggulan atau sekolah penggerak, yang dimana di sini satuan sekolahnya dari kami adalah SMK Muhammadiyah Kandang Haur. Kembali lagi ke slide, di sana ada sebuah bagan yang paling atas itu ada tujuan pendidikan nasional, di mana dasar dari tujuan pendidikan nasional ini kita ambil dari filosofi belajar dengan baik. Kemudian turun lagi ada profil pelajar Pancasila, di mana kita di dalam proses belajar harus menyisipkan profil pelajar Pancasila. Kemudian turun lagi ke bawahnya ada standar kompetensi lulusan, di mana di sini adalah proses bagaimana pembelajaran itu nanti akan dicapai hasil akhirnya. Nah, di dalam standar kompetensi lulusan ini ada 3 unsur. Yang pertama adalah standar isi, standar proses, dan standar lainnya yang mendukung dari standar ini. Nah, yang menjadi penekanan di dalam standar kompetensi lulusan ini yaitu di dalam standar proses. Di dalam standar proses ini ada struktur kurikulum, ada capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen, di mana 3 unsur ini nanti akan menjadi sebuah modul ajar dan sebelum jadi modul ajar itu ada ATP atau yang disebut dengan alur itu ya, ATP alur dari tujuan pembelajaran. Kemudian di dalam 3 unsur struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen ini nanti akan juga menghasilkan
visi misi satuan pendidikan, karakteristik peserta didik, konteks dan kebijakan lokal. A. Kurikulum operasional di satuan pendidikan dan perangkat ajar yang dikembangkan oleh satuan pendidikan. Unsur-unsur tadi itu harus memiliki fleksibel atau dinamis, di mana satuan pendidikan mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai karakteristik satuan pendidikan. Jadi di dalam pembelajaran sekolah penggerak ini kita merubah salah satu istilah di dalam kurikulum, yaitu kurikulum operasional sekolah. KOS. Jadi di dalam KOS ini kita menekankan keterlibatan dari unsur peserta didik, orang tua, komite sekolah, pendidik sendiri, dan juga kepala sekolah yang nanti di dalam KOS tersebut akan tercipta visi misi dan lain sebagainya. Slide berikutnya. Nah, di sini adalah kerangka kurikulum SMK Pusat Keunggulan. Yang pertama ada spektrum keahlian. Jadi ini tetap masih ada ya di kurikulum SMK PK ini dan SMK yang sebelumnya juga yang belum menggunakan kurikulum ini masih menggunakan spektrum keahlian yang dimana di dalamnya ada daftar bidang dan program keahlian serta konsentrasi keahlian dikembangkan oleh sekolah. Jadi mungkin ada sedikit perbedaannya di dalam SMK Pusat Keunggulan ini hanya mengenal dua istilah, yaitu bidang keahlian dan program keahlian. Sedangkan di kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013, itu ada satu lagi yaitu kompetensi keahlian. Baik, setelah spektrum keahlian, selanjutnya jadilah struktur kurikulum, di mana struktur kurikulum ini di dalamnya ada daftar mata pelajaran dan alokasi waktu. Dan istilah pembagian dari mata pelajaran ini tetap ada dua istilah ya. Atau maaf ada tiga ya, sebelumnya ada tiga, yaitu kelompok adaptif, kelompok normatif, dan kelompok produktif kalau untuk kurikulum yang 2013 atau sebelumnya. Sedangkan untuk yang sekarang SMK Pusat Keunggulan itu hanya mengenal dua kelompok saja, yaitu kelompok umum atau A, di mana isi di dalam kelompok umum ini adalah mata pelajaran yang sebenarnya yang dulu isi dari mata pelajaran adaptif dan tematik. Kemudian yang kedua ada kelompok kejuruan atau urutannya B, di mana di dalamnya ya tentu misalnya adalah mata pelajaran kejuruan masing-masing tingkat. Lanjut setelah struktur kurikulum, ada dua aspek atau dua bagian yang harus dikuasai oleh peserta didik, yaitu capaian pembelajaran dan pembelajaran serta atau asesmen. Capaian pembelajaran itu sendiri adalah deskripsinya atau uraian mata pelajaran yang isinya ada identitas mata pelajaran, rasional, tujuan, karakteristik, capaian pembelajaran, serta referensi. Kemudian di pembelajaran dan asesmen, isinya adalah prinsip umum pembelajaran dan asesmen. Atau asesmen ini bisa diartikan juga penilaian, di mana kita mengambil sampel nilai dari peserta didik. Nah, dari dua unsur tadi,
maka akan didapatkan dari runtutan atau urutan kerangka kurikulum ini yang paling bawah yaitu perangkat ajar, di mana perangkat ajar ini adalah senjata atau bekal kita sebagai peserta didik dalam menghadapi kegiatan belajar mengajar dengan peserta didik itu sendiri dan persiapan kita sebagai tutor atau guru, mediator sebagai pendamping dalam praktek kalau di produktif. Nah, di dalam perangkat ajar itu terdapat yang pertama ATP, yaitu alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar. Yang dua aspek ini kalau dulu kita mengenal rencana pembelajaran atau RPP ya. Nah, next slide berikutnya. Nah, ini ya perubahan yang saya katakan tadi. Kalau yang sebelumnya mengenal 3 istilah yaitu bidang keahlian, program keahlian, dan kompetensi keahlian, sekarang hanya ada 2 digabung jadi bidang keahlian serta program keahlian. Next, lanjut aja. Ya terus. Ya, ini perubahan-perubahan namanya ya. Nah, ini adalah tadi yang struktur kurikulum di mana hanya ada 2 kelompok yaitu muatan umum dan muatan kejuruan. Next. Nah, di sini adalah pembagian jam. Ya. Nah, ini pembagian jam, ada umum dan ada kejuruan. Gambaran penerapan profil pelajar Pancasila di SMK. Di SMK ini ya, profil pelajar Pancasila adalah karakter kemampuan yang dibangun dalam keseharian di kehidupan dalam diri setiap individu peserta didik melalui budaya sekolah. Mohon peserta di unmute ya, di mute biar tidak terjadi feedback. Oke. Terima kasih. Saya lanjutkan. Sekolah berbudaya industri. Nah, iklim sekolah, kebijakan pada pola interaksi dan komunikasi, serta norma yang berlaku di sekolah sesuai dengan standar dunia kerja. Jadi diharapkan dalam sekolah menengah kejuruan ini itu saling bersinergi ya dengan dunia kerja, di mana diantaranya ya budaya industri itu sendiri, lingkungannya, tata tertibnya, disiplinnya diharapkan menyerupai atau ya sama dengan dunia kerja yang sebenarnya yang diterapkan di sekolah. Kemudian ada intrakurikuler, muatan pelajar, kegiatan pengalaman belajar, di mana intrakurikuler adalah belajar umum di mana kita aktif di pembelajaran luring atau daring ya. Kemudian program penguatan profil Pancasila, belajar Pancasila ini adalah program lintas disiplin ya, di ilmu yang kontekstual dan berbasis pada kebutuhan dunia kerja. Jadi di dalamnya ada sifat mandiri, akal kritis, kreatif, bergotong royong, berbineka, global, serta beriman ya. Yang pertama sebenarnya saya sebutkan beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi ada gangguan jaringan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah ekstrakurikuler ya, di mana kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat ini perlu digali dalam kegiatan ekstrakurikuler. Next, slide berikutnya. Nah, ini dari prioritas yang dinyatakan dalam peta jalan pendidikan nasional 2020-2035 dan kebutuhan dunia kerja di mana di dalam ada 9 gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, bineka tunggal ika, bangunan jiwa dan raganya,
Suara Demokrasi berrekayasa berteknologi untuk membangun NKRI, kewirausahaan, kebekerjaan, serta budaya kerja. Next, tema-tema yang ada di dalam penguatan profil pelajar Pancasila. Baik, itu mungkin yang hanya bisa satu sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Setelah itu barangkali ada pertanyaan bisa dikembalikan lagi ke moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Adedi Wicaksana selaku Ketua Kelompok 1 sekaligus yang sudah mempresentasikan mengenai kerangka kurikulum. Baiklah, barangkali ada pertanyaan tentang apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Adewidi ini. Mangga kita batasi ya, pertanyaan cukup satu saja. Oke, untuk Ibu Hesti, silakan di-unmute dulu, Bu. Oke. Baik, terima kasih Pak Rizky selaku moderator. Terima kasih Pak Ade atas penjelasannya. Kami rasa sudah cukup jelas. Hanya saja tadi disampaikan bahwa program penguatan profil pelajar Pancasila itu memiliki tema, ya Pak ya. Ada 9 tema yang dimiliki untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Salah satu dari tema tersebut ada disebutkan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apa yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika? Contohnya apa? Dan juga salah satu unsur P3-nya apa? Terima kasih Pak Ade. Enggak, untuk Bapak Adewidi untuk dijawab pertanyaan dari Hesti. Ya, terima kasih Pak Rizky. Dan saya coba untuk sharing saja ya, kalau menjawab barangkali kurang pas. Baik. Hesti. Ya, nggak apa-apa Pak Ade. Lumayan. Nah, berkaitan dengan tema profil pelajar Pancasila yang berkaitannya dengan kebinekaan perayaan keagamaan ya. Nah, misalkan hari besar keagamaan Islam misalkan. Di antaranya ada 1 Muharram atau hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, di mana di dalamnya ada Maulid juga ya dan lain-lain ya. Itu kita sebagai bangsa negara Republik Indonesia itu bisa saling membantu atau bisa saling menghargai kebinekaan, diantaranya tadi berkaitan dengan perayaan hari raya keagamaan Islam ya, ataupun keagamaan yang lain gitu. Kita harus menghargai dan mempunyai empati simpati apabila salah satu dari agama yang diakui di negara kita itu sedang merayakan perayaan keagamaan. Tidak hanya Islam tapi agama yang lain ya, Kristen, Buddha, Hindu, terus apa namanya, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Mungkin itu Besti ya, kurang lebihnya barangkali mohon maaf ya. Itu hanya salah satu contoh untuk menjawab secara definisi yang lebih lengkapnya, mungkin kita harus cari saja. Terima kasih. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ade atas penjelasannya. Oke, mungkin itu saja dari kami. Ada beberapa simpel yang dipertanyakan oleh Besti mengenai kebinekaan Tunggal Ika, ya, Bhinneka Tunggal Ika, dan sudah dijawab oleh Bapak Adewidi Wicaksana. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan mengenai kerangka kurikulum dari kelompok 1 dalam kegiatan in-house training ini. Mudah-mudahan ke depannya di dunia pendidikan khususnya di negara kita, Republik Indonesia, makin maju dan makin sukses untuk ke depannya. Amin.
Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan untuk melakukan Zoom meeting ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Terima kasih atas waktunya. Saya minta maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.